Kejaksaan Negeri Palembang menerima uang pengganti senilai 1,7 miliar dari 2 terpidana kasus korupsi. 2 remaja yang terjaring saat aksi perusakan pos pengamanan Ditlantas Polda Sumsel masih diproses polisi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau pasar KM5 Palembang. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Di informasi pertama, saudara, 2 remaja yang terjaring saat aksi perusakan pos pengamanan Ditlantas Polda Sumsel masih diproses polisi. Keduanya terungkap mengonsumsi sabu dan ganja sebelum ikut dalam konvoi sepeda motor. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel masih memproses 2 remaja berinisial ADH dan SH yang terbukti positif menggunakan narkoba. Keduanya ditangkap bersama puluhan orang lain saat konvoi sepeda motor berujung ricu hingga merusak pos pengamanan Ditlantas Polda Sumsel, kantor DPRD Sumsel, dan sejumlah pos polisi di Palembang pada Minggu 31 Agustus 2025. Hasil pemeriksaan menunjukkan ADH mengkonsumsi sabu, sementara SH positif ganja sebelum ikut bergabung dalam konvoi. Meski tidak ditemukan barang bukti dari keduanya, polisi mendalami asal narkoba tersebut dan kemungkinan adanya jaringan pemasok yang menyasar kelompok remaja. Untuk tindak lanjut, tim asesmen terpadu yang melibatkan BNN dan Pusat Rehabilitasi telah digerakkan guna menentukan langkah yang tepat. ADA ini adalah warga Kota Palembang. Ini sebelum melakukan kerusuhan dengan teman-temannya itu menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian yang satu lagi, inisial SA, warga Kota Palembang juga, ini menggunakan narkotika jenis ganja. Melakukan TAT, kegiatan TAT, tim asesmen terpadu bersama BNN dan rehabilitasi narkoba untuk tindak lanjut berikutnya. Karena memang belum ditemukan barang bukti, namun kita lihat apakah ini terkait dengan jaringan atau hanya pemakai saja. Saat ini kedua remaja itu masih ditahan di Polda Sumsel sambil menunggu proses hukum berikutnya. Reski Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kejaksaan Negeri Palembang terus mengupayakan pemulihan kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Baru-baru ini Kejaksaan menerima uang pengganti senilai 1,7 miliar rupiah dari 2 terpidana kasus korupsi. Kejaksaan Negeri Palembang Selasa 2 September 2025 menerima uang pengganti sebesar 1,7 miliar rupiah dari 2 terpidana korupsi. Mereka adalah Rangga Freddy Ginanjar, terpidana kasus korupsi pengelolaan kewajiban perpajakan periode 2019-2021, dan Dwi Kridayani, terpidana korupsi penerimaan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemprov Sumsel. Rangga dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, denda 100 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan, serta pidana tambahan uang pengganti 787 juta rupiah. Sementara Dwi divonis 10 tahun 6 bulan penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti 2,5 miliar rupiah. Kita akan tetap upayakan sehingga PNBP Kejaksaan terhadap uang pengganti atas nama Dwi Kridayani dapat selesai sepenuhnya. Ini upaya tetap yang kita harus lakukan sebagai kewajiban daripada terpidana untuk membayar uang pengganti. Eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap ini menjadi bagian dari upaya Kejaksaan memulihkan kerugian negara. Dana yang diterima kemudian disetorkan ke kas negara melalui salah satu bank milik pemerintah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penculikan dan penganiayaan 6 orang tak dikenal. Aksi itu diduga dipicu rasa kesal para pelaku karena korban menolak menyewakan lapak dagangan. Yoga Wahyudi, korban penculikan dan pengeroyokan di Palembang, mengalami luka lebam di tubuhnya. Korban melapor ke Polrestabes Palembang. Peristiwa bermula saat seorang pelaku berpura-pura menanyakan alamat. Saat korban lengah, 2 orang lainnya menariknya secara paksa ke dalam mobil. Di dalam kendaraan, korban dibawa berkeliling kota dan dianiaya menggunakan kayu dengan wajah ditutup pakaian sebelum akhirnya diturunkan di jalan. Korban menduga aksi tersebut dilakukan orang suruhan seorang pedagang donat. Dugaan itu muncul karena korban yang memiliki lahan berjualan di kawasan bukit tidak memperpanjang sewa lapak pada pedagang tersebut. Ada mobil lihat sebab dia mukulin, dia nonjok bagian kaki. Di lokasi daerah pekecilan, tambahnya lagi kita diajak di rumah. Pakai senjata dah dengan begitu? Pakai senjata dah? Pakai apa? Kayu gelam sama kursi plastik. Tidak, kalau kursi tidak, cuma kan aku lapak itu kita sewa lagi sama bosnya. Tapi pihak anak buahnya tidak senang, nak pengen di situ jualan. Nah, disitulah mungkin dia tidak senang tuh. Laporan korban sudah diterima polisi, sementara identitas para pelaku kini masih dalam penyelidikan unit reskrim Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau pasar KM5 Palembang. Kunjungan difokuskan pada pemantauan harga kebutuhan pokok serta pelaksanaan gerakan pangan murah dengan penekanan pada ketersediaan beras terjangkau yang dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau pasar KM5 Palembang Jumat 5 September 2025. Kunjungan keduanya dilakukan untuk memantau harga kebutuhan pokok serta pelaksanaan gerakan pangan murah yang digelar Bulog Sumsel Babel. Di Pasar Mentan dan Mendagri, memeriksa harga cabai, bawang, tomat hingga beras. Mereka juga memastikan distribusi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan berjalan lancar dengan harga terjangkau di bawah Rp12.000 per kilogram yang dinilai mampu membantu masyarakat menjaga daya beli. Tadi sudah dengar sendiri, ini spontan nggak direncanakan. Harganya juga sangat bisa terjangkau ya, di bawah 12.000. Sedangkan ada ekspor tertinggi 12.500 di bawah. Nah ini sangat membantu masyarakat. Yang kedua, tadi kita lihat kenapa memilih beras SPAP. Nah, apakah karena murah? Bukan hanya murah katanya, tapi kualitasnya juga bagus. Jadi dengan adanya beras SPAP makin gencar dilakukan oleh Bulog atas perintah Bapak Presiden Mentan. Kita harapkan beras di beberapa daerah yang agak sedikit naik itu makin turun. Pemerintah turut mendorong pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam cabai dan komoditas lain agar pasokan tidak hanya bergantung pada daerah penghasil. Upaya ini dilihat sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengantisipasi gejolak harga. Dan juga kita lakukan operasi besar-besaran. Stok kita 1,3 juta ton. Dan menurut BPS kemarin diumumkan produksi naik 3 juta ton lebih dibanding tahun lalu pada bulan sampai bulan sekarang. 3 juta ton lebih kenaikannya. Itu kata. Yang terpenting yang kita syukuri tahun lalu impor hampir 4 juta ton. 2023 juga impor 2 tahun itu 7 juta ton, hampir dengan jagung hampir 100 triliun. Sampai dengan hari ini Indonesia tidak impor di saat krisis pangan dunia. Indonesia tidak impor. Kemudian yang kedua stoknya banyak. Tahun lalu 1 juta ton lebih, sekarang 4 juta ton lebih. Yang ketiga adalah NTP kesejahteraan petani naik 123%. Ini 3 indikator yang kita harus syukuri. Ya. Sementara itu stok beras nasional dipastikan aman dengan ketersediaan mencapai 1,3 juta ton. Produksi beras juga tercatat meningkat hingga 3 juta ton dibanding tahun lalu berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Kondisi ini menunjukkan produksi pertanian dan langkah stabilisasi harga berjalan selaras dengan menekan inflasi yang kini turun menjadi 2,31%. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Memasuki musim pancaroba, ancaman bukan hanya datang dari potensi bencana hidrometeorologi. Masyarakat juga perlu menjaga kesehatan dan mewaspadai berbagai penyakit yang rawan muncul di musim peralihan ini. Memasuki musim pancaroba, cuaca mulai berubah dinamis. Meski kemarau belum sepenuhnya berakhir, hujan dengan intensitas tinggi sudah sering turun, bergantian dengan teriknya sinar matahari. Di tengah perubahan ini, masyarakat diimbau menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit musiman seperti demam berdarah, flu, dan diare yang rawan muncul saat peralihan musim. Pancaroba juga ya, peralihan kemarin kita panas sih hujan, terus panas ya, kemudian mau masuk hujan ini. Jadi untuk menjaga kesehatan, yang pertama ya kita harus perhatikan lingkungan kita, terutama kalau masuk musim hujan ini takutnya nanti ada wabah demam berdarah ya. Itu yang biasanya. Jadi perhatikan 3M+, menguras, mengubur barang-barang bekas, membersihkan tempat-tempat perindukan nyamuk ya, dan ditambah juga pakai obat oles ya untuk biar tidak digigit nyamuk. Selain ancaman penyakit, kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi juga perlu ditingkatkan. Ya, dengan kondisi cuaca yang sering berubah dan sangat dinamis ini, contohnya di musim kemarau ini kita masih menerima hujan, kami himbau kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan perubahan cuaca ini, dan juga antisipasi dan waspada, melindungi diri dari cuaca, misalnya panas, melindungi diri dari panas, dan di musim hujan juga waspada pada saat hujan untuk masyarakat yang beraktivitas di luar. Banjir masih menjadi permasalahan utama khususnya di Palembang dan sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, Saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Dalam vonis Majelis Hakim, Rohidin terbukti melakukan tindakan melawan hukum dengan memanfaatkan jabatannya sebagai gubernur untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan memeras kepala dinas. Vonis penjara 10 tahun yang diberikan hakim terhadap Rohidin ini lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya, selama 8 tahun penjara dan denda 700 juta rupiah. Tak hanya itu, seluruh aset milik Rohidin juga disita dan dikembalikan ke negara untuk mengganti kerugian dari korupsi yang dilakukannya, serta hak politiknya dicabut selama 2 tahun. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rohidin Mersa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Dan pidana denda sebesar 700 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rohidin Mersa dengan pidana penjara dengan pidana pengganti. Atas vonis 10 tahun penjara, Rohidin mengatakan masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Kalau banding kita lihat situasinya. Saya kira soal banding, soal panjang hukuman tidak jadi persoalan. Yang penting itu dalam keputusan itu kebenaran terungkap dan keadilan kita dapatkan. Betul. Selain Rohidin Mersa, mantan Sekda Isnan Fajri juga divonis 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Sedangkan Efriansyah yang merupakan ajudan Rohidin divonis 5 tahun penjara. Rohidin sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan oleh KPK atas kasus gratifikasi dan pemerasan demi keperluan Pilkada 2024 lalu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu.
Warung bakso di kawasan Pantai Panjang menjadi target penggerebekan petugas gabungan. Benar saja, dari lokasi ini petugas mendapati aktivitas penjualan minuman keras berbagai merek dan minuman tuak. Petugas lalu menyita minuman keras tersebut dan menjaring pengunjung untuk diperiksa. Mirisnya, terdapat sejumlah pelajar yang kedapatan tengah mengonsumsi minuman keras di lokasi. Selain menggerebek warung berkedok warung bakso, petugas juga merazia sejumlah tempat hiburan malam. Kan itu hasil informasi dari teman-teman Satpol PP bahwasanya sebenarnya di pinggiran pantai itu sudah dilakukan himbauan. Maka tadi kita datang ke sana pas kebetulan lagi patroli, pas kita cek ternyata bukan warung bakso. Dia memang warung bakso, usahanya bakso, tapi kalau malam itu mungkin menjual juga minum jenis tuak. Kita lagi dalam ini tuaknya dari mana ya? Tuak yang masuk dari pantai itu kita dalami. Ya, nanti kita bisa lakukan tindakan. Termasuk juga tadi ada jenis botol-botolan. Razia ini digelar sebagai langkah pencegahan, mengingat tindak kriminal jalanan seperti begal belakangan marak terjadi di Kota Bengkulu, terutama pada malam hari. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Tim unit Reskrim Polsek Mestong menangkap pelaku penganiayaan di Kecamatan Mestong, menyebabkan korban mengalami luka di bagian kepala akibat pukulan benda keras yang dilakukan oleh pelaku. Pemukulan kepala korban oleh pelaku di Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, saat korban tengah menunggu temannya. Namun dari arah belakang pelaku menggunakan sepeda motor langsung memukul kepala korban menggunakan besi sebanyak 3 kali. Melihat kepala korban berdarah, pelaku panik dan langsung melarikan diri. Saroni, pelaku penganiayaan korban terhadap Lia, warga Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi tidak berkutik saat ditangkap polisi. Pelaku pasrah dan tidak ada perlawanan. Guna kepentingan penyidikan, pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Mestong. Dari hasil proses penyidikan kami, tersangka melakukan perbuatan ini baru 1 kali. Untuk kejadian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 sekira pukul 01.00 WIB di RT 01 Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Untuk luka penganiayaan yaitu si tersangka memukul kepala korban menggunakan besi sebanyak 1 kali, mengeluarkan darah dan sudah kami visum. Dan dari hasil visum terdapat luka di kepala. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolsek Mestong, dijerat pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Demi melestarikan satwa dilindungi dan mengembalikan fungsi ekosistem, PKSDA Jambi bersama PT Restorasi Ekosistem Indonesia melepas liarkan 23 ekor satwa liar di Hutan Harapan, Kabupaten Batanghari, Jambi. Satwa lindung yang dilepas liarkan terdiri dari 2 ekor beruang madu, 3 ekor berang-berang, 4 ekor burung tiung mas, dan 14 ekor ular sanca batik. 2 beruang madu berusia 27 dan 28 bulan sebelumnya dipelihara warga, lalu diselamatkan PKSDA, direhabilitasi di tempat penyelamatan satwa Jambi. Sementara satwa lain berasal dari pengiriman Jakarta. Sebelum dilepas liarkan, seluruh satwa telah menjalani proses observasi, pemeriksaan medis, dan koordinasi teknis. Hutan Harapan dipilih sebagai lokasi pelepas liaran karena memiliki 3 tipe habitat, hutan alam, semak belukar, dan perairan, dengan keragaman vegetasi serta sumber pakan alami. Berdasarkan data Reki, Hutan Harapan menjadi rumah bagi lebih dari 1.000 jenis flora, 64 spesies mamalia, 312 jenis burung, 71 reptil, 55 amfibi, dan 123 spesies ikan termasuk satwa kunci seperti harimau Sumatera dan rangkong gading. Hutan Harapan ini adalah dikelola oleh PT Reki, ini konsesi tetapi dengan mekanisme restorasi ekosistem dan secara habitat memenuhi syarat untuk dilepas liarkan satwa-satwa ini. Jadi sekaligus ini juga untuk mengembalikan atau menambah keanekaragaman hayati yang ada di Hutan Harapan PT Reki. Jadi harapannya satwa-satwa ini pertama dapat kembali berkembang
di habitat alaminya, menambah populasi dan mempunyai peran secara ekologi di habitatnya. Kawasan restorasi ekosistem ini juga dijaga oleh tim patroli, tim monitoring keanekaragaman hayati, serta 79 unit kamera trap. Untuk metode pemantauan dari masing-masing spesies ini berbeda-beda. Yang pertama itu dengan beruang madu, kita memasang kita memasang kamera trap di beberapa titik yang itu bisa mengidentifikasi keberadaan dari beruang madu. Kemudian beruang madu ini diamati juga melalui survei okupansi. Kemudian untuk spesies ular dan berang-berang, karena dilepas liarkan atau dirilis dalam satu lokasi, kemungkinan secara intens selama 1 minggu ini kita akan melakukan penyisiran apakah satwa atau spesies itu masih dalam lokasi tersebut atau tidak. Dan yang terakhir burung, ini kita melakukan survei burung, jadi pengamatan secara langsung karena lokasinya sama seperti ular dan berang-berang, adalah penyisiran selama 1 minggu ke depan. Kerjasama BKSDA dan PT Reki diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan habitat alami di Sumatera. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Ribuan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggeruduk kantor DPRD Provinsi Lampung dalam unjuk rasa menyampaikan aspirasi tuntutan kepada pemerintah. Dalam aksi kali ini, mahasiswa membawa 10 tuntutan, diantaranya mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, potong tunjangan dan gaji DPR, tingkatkan kualitas gaji dosen dan guru, memerintahkan Presiden Prabowo memecat menteri-menteri yang problematik. Sementara tuntutan lainnya yakni meminta Presiden menekan ketua partai yang menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif untuk diberhentikan atau direstrukturisasi dan adili pelaku pembunuhan Afan Kurniawan. Massa aksi juga meminta adanya evaluasi kinerja Polda Lampung, menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merugikan rakyat, menolak efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, hingga berhenti menggunakan pajak untuk menindas rakyat. Tadi semua Forkopimda itu turun semua, DPRD, Gubernur, Pangdam, Kapolda, semua instansi yang terkait itu turun semua menemui kita. Dan mereka menandatangani apa yang menjadi tuntutan, yang membuktikan bahwa mereka menyepakati tuntutan-tuntutan kita untuk disampaikan kepada pusat. Ada tenggat waktu atau gimana? Nah, tenggat waktu ada 24 jam. 24 jam tadi untuk apa tindakan merespon. Minimal mereka sampaikan langsung ada bukti bahwasanya ke DPR sampai. Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Lampung Melawan berlangsung damai dan kondusif, di mana Gubernur Lampung bersama Pangdam 21 Raden Inten, Kapolda Lampung, Ketua DPRD dan Kajati menemui massa aksi guna mendengarkan segala aspirasi dan tuntutan yang disampaikan. Dalam wawancaranya, Gubernur Rahmat Mirzani Jausal mengapresiasi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa bersama lapisan masyarakat lainnya yang berlangsung dengan damai dan kondusif. Ia berjanji akan membawa segala tuntutan massa aksi ke pemerintah pusat. Maka sesuai dengan amanat konstitusi, tentu kami pemerintah dan Provinsi Lampung harus menjaga, melindungi hak-hak mereka untuk bersuara. Dan alhamdulillah juga seluruh aspirasi mereka kita terima dan akan kami segera diteruskan kepada pemerintah pusat, yang mana memang wilayah pemerintah pusat. Dan tadi juga ada hadir perwakilan dari anggota Ketua DPR dan perwakilan fraksi lengkap semua tadi ikut juga mendampingi menemui mahasiswa. Usai segala tuntutannya diterima oleh pemerintah, massa aksi dari mahasiswa Aliansi Lampung Melawan langsung membubarkan diri, meninggalkan lokasi kawasan gedung DPRD secara tertib pada Senin sore. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Ratusan driver ojek online di Kota Pangkal Pinang melakukan aksi 1000 lilin di Tugu 0 km Pangkal Pinang.
Aksi ini sebagai bentuk solidaritas dan kemanusiaan untuk mengenang seorang driver ojol, Afan Kurniawan, yang meninggal dunia setelah terlindas mobil rantis Brimob saat demonstrasi sedang berlangsung di gedung DPR RI pada Kamis lalu. Dalam aksi damai tersebut, para driver ojol membacakan surat pernyataan dengan beberapa poin tuntutan dengan dihadiri langsung oleh Kapolda Bangka Belitung. Mereka meminta agar pelaku diproses hukum secara transparan. Ada 4 poin, ya kita minta supaya pelaku dihukum seberat-beratnya dan transparan, ya, dan juga dipecat secara tidak hormat. Itu saja. Oke, Bang, dengan hadirnya Kapolda sendiri, Bang, seperti apa respon kita dan harapan kita sendiri? Ya, harapan kita dengan datangnya Pak Kapolda, ya kita bersyukur bahwa beliau cukup merespon apa yang terjadi saat ini dan antusias dari teman-teman cukup beliau menghargai bahwa yang terjadi saat ini bukan hanya kami yang merasakan, tetapi beliau dengan hadirnya beliau merasakan sendiri juga. Demikian. Ya, kita bersama Ketua DPRD, Kapolres Bangka Belitung, Dirintel, dan seluruh ojol Bangka Belitung melaksanakan penyalilan doa bersama untuk mendoakan almarhum Afan Kurniawan Zulkifli yang meninggal di Jakarta. Tentunya semoga Syahid Husnul Khotimah. Amin. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Amin. Dan saya tadi menerima pernyataan yang harus saya bawa ke Kapolri. Ada 4 hal yang dibacakan tadi, dan insya Allah akan saya kirim ke Jakarta untuk disampaikan kepada Kapolri. Para ojol berharap agar tuntutan mereka disampaikan langsung ke Kapolri, agar pelaku segera diadili dan dipecat secara tidak hormat. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. Polisi menetapkan 9 orang sebagai tersangka kasus perusakan pos Ditlantas Polda Sumsel yang terjadi pada Minggu 31 Agustus 2025 dini hari. Selain itu, 2 orang lainnya turut diamankan setelah terbukti positif mengonsumsi narkoba. Setelah mengamankan 63 orang terkait perusakan sejumlah pos polisi di Palembang, termasuk pos Ditlantas Polda Sumsel dan pos kantor DPRD Sumsel, penyidik akhirnya menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan dan alat bukti yang dikumpulkan, mereka terbukti terlibat dalam aksi perusakan. Sementara dugaan adanya pihak yang mengajak atau menghasut masih terus ditelusuri. Aksi tersebut dilakukan para tersangka usai konvoi sepeda motor setelah balap liar. 52 orang lainnya yang sempat ditangkap dipulangkan dengan memanggil orang tua masing-masing. Dalam operasi yang sama, polisi juga menangkap 2 orang yang ikut balap liar karena terbukti positif mengonsumsi narkoba. Keduanya diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk penanganan lebih lanjut. Kegiatan atau perbuatan tindak pidana yang mereka lakukan terjadi setelah mereka melakukan balap liar berdasarkan keterangan yang kita ambil dari para tersangka. Setelah balap liar, mereka ikut konvoi dan bersama-sama melakukan pengerusakan di beberapa lokasi yang terjadi di Kota Palembang. Dari yang 11 ini semuanya pelaku tindak pidana di lapangan. Untuk yang menghasut sedang dilakukan penyelidikan. Kini 9 tersangka ditahan di Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Mengantisipasi terulangnya aksi perusakan yang sempat terjadi beberapa hari lalu, Polda Sumatera Selatan menggelar patroli skala besar di Palembang. Selama 3 hari, polisi memastikan situasi di berbagai objek vital tetap aman dan kondusif. Polda Sumatera Selatan bersama TNI menggelar patroli skala besar di Palembang menyusul aksi perusakan yang terjadi pada 31 Agustus 2025 lalu. Rute patroli dimulai dari Mapolda Sumsel, melewati kantor DPRD Sumsel, kantor gubernur, hingga sejumlah titik vital lainnya. Patroli yang sudah berlangsung 3 hari ini digelar untuk mencegah aksi susulan sekaligus menjaga rasa aman di tengah masyarakat. Penyisiran dilakukan secara rutin sejak pagi hingga malam, tak hanya di objek vital, tetapi juga di berbagai fasilitas umum. Kita melaksanakan patroli skala besar dengan rekan-rekan kita TNI. Nah, yang kita sambangi itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama objek-objek vital, baik objek vital bank maupun pasar, kemudian objek vital nasional juga, ya, pelabuhan, termasuk Pertamina dan lain-lain. Nah, hal ini kita tujukan untuk agar masyarakat merasa tenang. Kita laksanakan pagi, siang, malam. Bahkan malam kita melaksanakan beberapa kali sehingga subuh. Sehingga kita bisa meminimalisir keributan-keributan yang ditimbulkan oleh adik kita yang balapan-balapan liar maupun tawuran yang ada di Kota Palembang. Situasi Palembang saat ini terpantau aman dan kondusif. Sementara itu, pelayanan publik di kantor Ditlantas Polda Sumsel yang sempat terganggu akibat perusakan kini berangsur kembali normal. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polda Sumsel memastikan layanan publik tetap berjalan normal meski pos Ditlantas sempat dirusak sekelompok remaja. Sementara itu, besaran kerugian akibat insiden tersebut masih dalam proses pendataan. Setelah menetapkan 9 orang sebagai tersangka perusakan pos Ditlantas Polda Sumsel pada Minggu 31 Agustus 2025 dini hari, kepolisian memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Meski dalam kondisi terbatas, layanan di kantor Ditlantas Polda Sumsel tetap diupayakan maksimal untuk masyarakat. Kerugian akibat perusakan masih dihitung, termasuk 1 mobil patroli yang turut dibakar bersama pos tersebut. Selain kantor Ditlantas, sejumlah pos polisi di Palembang dan pos pengamanan DPRD Sumsel juga menjadi sasaran. Aksi itu diduga dilakukan setelah sekelompok geng motor menggelar balap liar. Layanan masih tetap berjalan, ya, meskipun memang ada keterbatasan karena fasilitas ada yang sedikit rusak ya. Namun Polda Sumsel tetap berkomitmen pelayanan harus jalan karena kita melayani masyarakat ya, agar masyarakat ya juga tidak resah dan terpenuhi ya semua kebutuhan yang diharapkan oleh Polri. Demikian ya. Untuk anggota yang mobilnya terbakar, Pak, jadi gimana patrolinya sekarang, Pak? Ya, untuk sementara masih dihitung kerugiannya, nanti itu akan ditindaklanjuti lebih lanjut. Dalam penanganan kasus ini, polisi sempat mengamankan 63 orang. Dari jumlah itu, 9 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, sementara 52 lainnya dipulangkan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kota Palembang dan sejumlah wilayah di Sumatera Selatan berpotensi diguyur hujan deras dengan durasi panjang. Kondisi ini memicu resiko bencana mulai dari banjir hingga tanah longsor, sehingga pemerintah dan masyarakat diminta lebih waspada. Aktivitas cuaca global turut mempengaruhi kondisi di Sumatera Selatan. Indeks dipoli mode yang bernilai negatif, suplai uap air dari barat, serta pengaruh gelombang ekuator Rossby mendorong pertumbuhan awan hujan cukup signifikan. Ditambah pola angin yang mendukung, potensi hujan di wilayah ini meningkat dalam beberapa hari ke depan, dengan intensitas mulai dari ringan hingga lebat. Pantauan menunjukkan kota Palembang dan sejumlah daerah lain di Sumsel berpotensi mengalami hujan berdurasi panjang. Kondisi ini membuat masyarakat dan pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan mengingat risiko bencana seperti banjir hingga tanah longsor. Beberapa hari ke depan kami memang masih melihat ada potensi hujan di wilayah Sumatera Selatan, sehingga memang hari hujan
di Sumsel akan semakin banyak. Meningkatnya potensi hujan bisa jadi musim hujan ini akan lebih awal. Kalau untuk Kota Palembang saat ini waspada banjir atau genangan dengan di potensi hujan lebat. Sedangkan untuk Sumatera Selatan sendiri kami himbau kewaspadaan untuk bencana hidrometeorologi basah dan hidrometeorologi kering. Potensi banjir longsor yang tinggi di Sumatera Selatan, wilayah Lahat, Pagar Alam, Oku Selatan, Muara Enim, Musirawas Utara, dan Lubuk Linggau. Curah hujan yang masih tinggi meski berada di musim kemarau juga membuka kemungkinan musim hujan tiba lebih awal pada tahun ini. Muhammad Reza Palhevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, renovasi Stadion Kamboja Palembang dijadwalkan mulai September ini. Pada tahap awal, perbaikan difokuskan pada area tribun penonton. Asosiasi Kota PSSI Palembang bersama Dinas Pemuda dan Olahraga menyiapkan renovasi Stadion Kamboja yang akan dimulai September ini. Tahap awal difokuskan pada perbaikan tribun penonton sebelum berlanjut ke lapangan pertandingan. Askot PSSI mendorong penggunaan rumput sintetis di lapangan yang dinilai lebih mudah dirawat sekaligus menjadi terobosan baru karena akan menjadikan Stadion Kamboja sebagai stadion pertama di Palembang dengan rumput buatan. Kalau tadi saya ngomong sama Pak Kadispora ya kita mintanya ini di sintetis ya. Karena sintetis ini perawatannya lebih mudah, itu satu untuk sepak bola ya. Yang kedua, lapangan sintetis belum ada di Palembang. Nah, kalau bisa kan kita lebih gebrakannya di lapangan ini menjadi sintetis. Karena sintetis pertama. Jadi niat sepak bola itu lebih banyak yang masuk sini kan, seperti di Jakarta kan hampir rata-rata kan di Jakarta hampir lapangannya rumput sintetis semua. Proses renovasi diperkirakan berlangsung selama 6 bulan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Kejaksaan Negeri Palembang Selasa 2 September 2025 menerima uang pengganti sebesar 1,7 miliar rupiah dari 2 terpidana korupsi. Mereka adalah Rangga Freddy Ginanjar, terpidana kasus korupsi pengelolaan kewajiban perpajakan periode 2019-2021, dan Dwi Kridayani, terpidana korupsi penerimaan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemprov Sumsel. Rangga dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, denda 100 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan, serta pidana tambahan uang pengganti 787 juta rupiah. Sementara Dwi divonis 10 tahun 6 bulan penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti 2,5 miliar rupiah. Kita akan tetap upayakan sehingga PNBP Kejaksaan terhadap uang pengganti atas nama Dwi Kridayani dapat selesai sepenuhnya. Ini upaya tetap yang kita harus lakukan sebagai kewajiban daripada terpidana untuk membayar uang pengganti. Eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap ini menjadi bagian dari upaya kejaksaan memulihkan kerugian negara. Dana yang diterima kemudian disetorkan ke kas negara melalui salah satu bank milik pemerintah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel masih memproses 2 remaja berinisial ADH dan SH yang terbukti positif menggunakan narkoba.
Keduanya ditangkap bersama puluhan orang lain saat konvoi sepeda motor berujung ricu hingga merusak pos pengamanan Ditlantas Polda Sumsel, kantor DPRD Sumsel, dan sejumlah pos polisi di Palembang pada Minggu 31 Agustus 2025. Hasil pemeriksaan menunjukkan ADH mengkonsumsi sabu, sementara SH positif ganja sebelum ikut bergabung dalam konvoi. Meski tidak ditemukan barang bukti dari keduanya, polisi mendalami asal narkoba tersebut dan kemungkinan adanya jaringan pemasok yang menyasar kelompok remaja. Untuk tindak lanjut, tim asesmen terpadu yang melibatkan BNN dan Pusat Rehabilitasi telah digerakkan guna menentukan langkah yang tepat. ADA ini adalah warga Kota Palembang. Ini sebelum melakukan kerusuhan dengan teman-temannya itu menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian yang satu lagi inisial SA, warga Kota Palembang juga, ini menggunakan narkotika jenis ganja. Melakukan TAT, kegiatan TAT, tim asesmen terpadu bersama BNN dan rehabilitasi narkoba untuk tindak lanjut berikutnya. Karena memang belum ditemukan barang bukti, namun kita lihat apakah ini terkait dengan jaringan atau hanya pemakai saja. Saat ini kedua remaja itu masih ditahan di Polda Sumsel sambil menunggu proses hukum berikutnya. Reski Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau pasar KM5 Palembang Jumat 5 September 2025. Kunjungan keduanya dilakukan untuk memantau harga kebutuhan pokok serta pelaksanaan gerakan pangan murah yang digelar Bulog Sumsel Babel. Di pasar Mentan dan Mendagri, memeriksa harga cabai, bawang, tomat hingga beras. Mereka juga memastikan distribusi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan berjalan lancar dengan harga terjangkau di bawah Rp12.000 per kilogram yang dinilai mampu membantu masyarakat menjaga daya beli. Tadi sudah dengar sendiri, ini spontan nggak direncanakan. Harganya juga sangat bisa terjangkau ya, di bawah 12.000. Sedangkan ada yang tertinggi 12.500 di bawah. Nah ini sangat membantu masyarakat. Yang kedua, tadi kita lihat kenapa memilih beras SPAP. Nah, apakah karena murah? Bukan hanya murah katanya, tapi kualitasnya juga bagus. Jadi dengan adanya beras SPAP makin gencar dilakukan oleh Bulog atas perintah Bapak Menteri Pak Presiden Mentan. Kita harapkan beras di beberapa daerah yang agak sedikit naik itu makin turun. Pemerintah turut mendorong pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam cabai dan komoditas lain agar pasokan tidak hanya bergantung pada daerah penghasil. Upaya ini dilihat sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengantisipasi gejolak harga. Dan juga kita lakukan operasi besar-besaran. Stok kita 1,3 juta ton. Dan menurut BPS kemarin diumumkan produksi naik 3 juta ton lebih dibanding tahun lalu pada bulan sampai bulan sekarang. 3 juta ton lebih kenaikannya. Itu kata yang terpenting yang kita syukuri tahun lalu impor hampir 4 juta ton. 2023 juga impor 2 tahun itu 7 juta ton, hampir dengan jagung hampir 100 triliun. Sampai dengan hari ini Indonesia tidak impor di saat krisis pangan dunia. Indonesia tidak impor. Kemudian yang kedua stoknya banyak. Tahun lalu 1 juta ton lebih, sekarang 4 juta ton lebih. Yang ketiga adalah NTP kesejahteraan petani naik 123%. Ini 3 indikator yang kita harus syukuri. Ya. Sementara itu stok beras nasional dipastikan aman dengan ketersediaan mencapai 1,3 juta ton. Produksi beras juga tercatat meningkat hingga 3 juta ton dibanding tahun lalu berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Kondisi ini menunjukkan produksi pertanian dan langkah stabilisasi harga berjalan selaras dengan menekan inflasi yang kini turun menjadi 2,31%. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi.
Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.